rumornya nih, banyak yang orang-orang yang mengaku ini pengobatan Maerot, ini pengobatan Maerot, banyak tuh. Pada intinya ini bisa memastikan atau menjamin nggak nih ke sahabat Warta Kota atau teman-teman yang menyaksikan kalau ini benar-benar pengobatan Maerot yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat wartakotalife.com dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Randy Utama Putra, selaku jurnalis dari wartakotalife.com. Saat ini saya tengah berada di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, di kawasan Cawang. Nah, saat ini saya ingin mendatangi suatu tempat yang dimana tempat ini mungkin sahabat WK kerap kali mendengar di era tahun 2000-an dengan nama Maerot. Nah, ini pengobatan atau pengobatan sih rupanya, pengobatan dalam bentuk perawatan alat vital pria. Nah, sampai saat ini di tahun 2024 tempat ini atau pengobatan ini masih terus beroperasi. Saat ini tengah dipegang oleh cucu dari Maerot. Lebih detail seperti apa? Mari ikut saya ke tempat pengobatan tersebut. Let's go. Halo Sobat Warta Kota, saat ini saya sudah bersama Akmal ini di dalam rumah saya. Betul. Ini sebenarnya tempat emang buat praktik doang atau emang tempat tinggal? Bisa dikategorikan tempat tinggal juga, tapi tempat praktik yang di. Oh, tempat praktik. Ya. Untuk tempat prakteknya berarti di sini? Sama di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Oh, itu yang tempat dari awal sama rumah ya? Iya, betul. Oke. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, boleh bicara sekilas nggak nih? Kan rumornya nih, banyak yang orang-orang yang mengaku ini pengobatan Maerot, ini pengobatan Maerot, banyak tuh. Pada intinya, ini bisa memastikan atau menjamin nggak nih ke sahabat Warta Kota atau teman-teman yang menyaksikan kalau ini benar-benar pengobatan Maerot yang asli. Ya, jadi memang betul sejauh ini banyak yang menggunakan nama keluarga ataupun emak ya khususnya, karena ya tadi kalau nama emak kan mungkin udah nggak asing lagi ya di benak-benak warga Indonesia khususnya, sampai mancanegara pun terkena. Ya banyak yang memanfaatkan. Jadi langkah lebih bagus lebih selektif memilih pengobatan emaknya gitu. Bisa tanya ke saya kalau misalkan mau ini ditangani sama siapapun, bener nggak sih ini keluarga emak atau siapa gitu, nanti saya akan konfirmasi. Oke. Gitu. Jadi bisa memastikan ke Akmal langsung? Bisa, jadi gitu. Kalau saya pribadi udah jelas misalkan keturunannya emak ya gitu. Jadi saya juga kalau misalkan nggak di sini, bisa juga di Pelabuhan Ratu. Kalau misalnya di Pelabuhan Ratu kan kita bisa langsung jarah juga ke makam emak. Saya bimbing sampai ke tempatnya gitu. Jadi sini udah valid teman-teman, dan emang ada silsilahnya berarti? Ada silsilah. Ya. Izin mungkin bisa dijelaskan secara singkatnya. Ini cucu dari berapa, terus urutannya itu seperti apa? Kalau misalnya saya cucu dari anak bungsunya emak, tentu nama sifat anak bungsu lebih dekat ya sama nenek gitu. Jadi anak ya anaknya anak emak itu yang paling bungsu bapak saya. Nah terus saya anaknya. Oh, jadi itu, saya kategorikan cucu. Cucu ya. Betul. Emak itu punya anak berapa total? Semuanya 7 orang. Tapi sekarang yang masih ada 4. Yang sudah almarhum 3 orang. 3 orang. Jadi 7 orang. Oke. Laki-laki 4, perempuannya 2. Dan berarti ayah yang bungsu. Kalau saya ada yang paling bungsu. Betul. Oke. Begitu sahabat Warta Kota. Jadi sudah valid. Dia kan cucu dari Maerot. Nah, ya sebelum masuk lagi nih ya. Ini menarik nih, kita coba tanya dulu ya. Dulu waktu pas pertama kali masih sekolah emang udah diajarin ya untuk pengobatan ini, atau memang keinginan sendiri, atau memang udah arahan dari Maerot buat ngurusin ya? Sebetulnya dibilang belajar ya enggak juga, cuman pas dulu itu sering saya disuruh-suruh gitu, kamu cari bahan ini ke hutan gitu, cari bambu buat ukuran-ukuran misalkan ke hutan, jadi saya bawakan. Loh kenapa saya aja gitu yang disuruh gitu.
Padahal secara tidak langsung sekarang saya baru rasakan ternyata emak itu melatih. Dulu itu masih kecil, dari saya SD pun saya udah tahu cara bahan ramuan, masak lemang dan yang lain-lain waktu SD. Waktu SD itu, Pak? Waktu SD. Bahkan ada sisa-sisa bekas tamu, misalkan kan nggak sisa nih, Iya. bekas doa, asongin lagi ke emak, "Mak, coba dong." Oh, waktu SD tuh. Waktu Oh, SD. udah penasaran ya, Pak? Udah penasaran. Udah penasaran. Hmm. Baru lanjut sampai sekarang, Sampai sekarang alhamdulillah, jadi saya terasa sekarang itu bahwa dulu itu disuruh-suruh itu bukan hanya sekedar nyuruh, tetapinya dia melatih Oke. tanpa kita sadari. Oh, baik. Dari cucu-cucu yang lain, Juga yang sama. terpilih. Sama semua Sama juga semua. mewakili keluarga, karena kan dulu kita sering gantian. Kalau saya misalkan ada sekolah ataupun apa, kita kan ada ngaji juga, jadi nggak ngeganggu gitu. Jadi siapa aja yang ada di situ silahkan bisa bantu. Oke, siap. Dan pertama kali nih memegang pasien itu kapan? Dan pasiennya itu Tahun 99. 99. Saya di Bandung itu sama emak. Udah katanya kamu belajar megang ini, karena kan usia juga udah lumayan gitu. Waktu itu umur berapa? Udah 20 lebih lah, 20 Oke. lebihan lah. Jadi udah bisa lah untuk megang secara pengurutan gitu. Oke. Berarti kisaran umur 25 ada? Lebihan. 27 pastinya. Betul. Oke, itu udah mulai pertama kali. Pertama kali. Dan itu pasiennya keluhannya? Keluhannya kita saraf disfungsi ereksi, jadi susah untuk bangun. Oh, sulit untuk bangun. Terus ngobatin tuh. Diobatin, alhamdulillah berbekat dampingan juga sama almarhum nenek ya. Ya alhamdulillah bisa membantu tersebut. Oh, luar biasa. Sahabat Warta Kota, tadi secara singkat tentang Akmal. Jadi sebelumnya Sahabat Warta Kota, Akmal kan ini kita pertemuan kedua ya. Betul. Sebelumnya Sahabat Warta Kota, saya pribadi pernah meliput juga di tahun kemarin, itu perihal 2021 ya. Nah, itu gambaran secara Maero itu awalnya seperti apa gitu. Mungkin sahabat WK yang ingin mengetahui bisa di konten pertama, dan sekarang kita coba ngulik di Akmalnya nih gitu. Akmal pas umur 27 tahun, Akmal sudah menikah kan? Sebelum belum menikah. Waktu pas menikah 2006. 2006-an. 2006. 2006. Iya, keluar 2006. Tapi nih kita ngobrol secara manusiawi ya. Kan ini kan kasarnya kan ini ranah vital ya. Betul ya. AA sendiri sebagai laki gitu. Ada nggak sih ya rasa, misalkan kalau misalnya kita sama-sama remaja ada ceng-cengan kan, wah nih lo sering megang ini gitu kan, ranah vital kerja lo gini. Ada nggak apa kepikiran minder atau malu untuk pertama kali terjun? Oh enggak minder, enggak malu, justru kita senang karena bisa membantu banyak orang. Oke. Dengan misalkan latar ke belakang misalkan yang tidak bisa memuaskan pasangannya. Itu kan suatu mungkin kita ibadah ya, membantu orang itu, menolong orang dengan cara seperti itu. Ya mungkin membahagiakan pasangan-pasangan di khusus di Indonesia ini mungkin lebih bagus lagi. Dan mungkin suatu ibadah buat saya juga untuk bisa menolong sesama laki-laki, khususnya saya juga kan laki-laki. Mungkin di luaran banyak yang tidak bisa memuaskan pasangannya, silakan bisa konsultasi ke sini. Oke. Jadi memang niatnya itu buka praktek emang buat membantu ya. Betul, buat membantu pasangan-pasangan misalkan kaum Adam khususnya ya, yang memang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami. Oke, ini mungkin kita langsung coba ke pembicaraan itu. Jadi pada intinya, ini bisa dijelaskan nggak cara singkatnya? Ini sebenarnya pengobatan ini tuh seperti apa dan fungsinya tuh untuk apa sih ya? Mungkin kita tadi udah ngobrol secara gambaran depan nih kan, kita belum tahu intinya apa teman-teman mereka nih. Monggo. Jadi kalau pengobatannya secara tradisional ya, jadi kita bahannya dari rempah-rempah yang ada di alam kita itu, alam Indonesia yang memang sangat bagus lah gitu buat dijadikan obat. Banyak orang-orang luar juga mencari obat-obat alam kita kan. Ya. Kenapa tidak kita lestarikan pengobatan-pengobatan kita ini yang ada khususnya di Indonesia. Kebanyakan kan sekarang udah ditinggalkan pengobatan tradisional itu sama penggemar-penggemar karena mungkin terlalu ini. Padahal efek dari ramuan ini kan melekat selamanya buat organ tubuh kita daripada kita harus mengonsumsi zat-zat yang berbahaya. Ya.
seperti itu. Nah kebetulan kalau yang saya ada ini tradisional tanpa bahan kimia apapun ya, tanpa alat bantu apapun, apalagi suntik-suntikan. Oke, itu bisa ditegaskan tidak ada suntik-suntikan ya? Tidak ada alat bantu pun tidak ada, Oke. tidak punya saya. Lanjut A. Berarti Bab A pakai alat-alat alami. Alami tradisional dan itu pun terdaftar di dinas kesehatan dan yang lain-lainnya udah resmi lah intinya, Resmi ya. legalitasnya. Karena memang untuk jatuhnya pengobatan ini ya. Betul, pengobatan. Nama sifatnya pengobatan tentu ada step by step atau ada proses lah bahasanya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ada kalau misalkan mau instan kan orang suka salah langkah. Mau instan saya mah gini-gini, akhirnya nggak tahu kenapa disuntik gitu sama orang. Akhirnya kan ngeluh juga ke sini datang gimana cara mengatasi seperti ini. Ya kita kasihan terpaku gitu inian kita untuk bisa membantu orang yang seperti itu juga gitu. Oke, berarti memang di sini bisa ditegaskan pengobatan yang tidak menggunakan bahan kimia dan alat bantu apapun ya ayah. Tidak. Hanya bahan tradisional aja ya. Oke, antara lain ada apa aja? Ada minyak ramuan ya. Minyak ramuan yang ini ya. Jadi minyak ramuan yang ini. Oke, si izin boleh diangkat ya ayah? Mangga, boleh silakan. Ini aduh maaf. Ini minyak ramuan. Minyak ramuan ini fungsinya untuk mengeraskan, mengencangkan organ-organ alat vital. Khususnya bisa juga untuk nambah besar panjang, memperkeras, memperkuat, tahan lama, menyembuhkan encer, ejakulasi dini, lemah syahwat, impoten, bisa diatasi. Oke. Dan ini minyak ini ngolah sendiri Ngolah sendiri. Tentunya kita nggak pakai beli-beli gitu. Nggak ada baunya ya? Nggak ada, itu kan dari bahan ini sama dengan ramuan. Seperti ini kan, seperti ini. Hah? Kita baunya seperti ramuan aja, nggak bau apa-apa. Oh iya, berarti nggak mengalami bener-bener ya? Tuh. Biasanya kalau ada ramuan campur-campuran kimia gitu-gitu ada bau-baunya. Baunya. Ini tidak ada sahabat warta kota. Ini namanya apa kalau ini? Rempah-rempah terdiri dari akar, daun-daunan dari 41 jenis ramuan. 41 jenis ramuan. Ini ngolah sendiri juga. Ngolah sendiri. Namanya apa? Ramuan untuk ke stamina. Oh, stamina. Ini diminum. Diminum setiap pagi hari. Untuk 1 botol itu untuk 3 hari. 3 hari. Betul. Kalau yang tadi minyak untuk dioles setiap malam hari. 3 hari juga. Enggak. Jadi kalau minyak itu digunakannya dia sampai batas yang diharapkan seberapa ingin disembuhkannya. Oh, bisa diatur itu. Bisa. Oke, baik. Terus lalu ada apa lagi, A? Ada lemang. Nah, ini lemang. Boleh Ini lemang khusus ya, lemang. Kalau misalkan mau cari pengobatan emak tanpa menggunakan lemang berarti bukan. Kalau pengobatan emak itu udah dari zaman dulu, awal mula dari tahun 45, sebelum tahun 45 bahkan kita menggunakan lemang. Oke. Lemang itu dalamnya ketan huma. Jadi ketan yang ditanam 6 bulan. Jadi bukan ketan yang ada di pasar 3 bulan 10 hari ya, yang ini yang 6 bulan. Jadi aman lah kita punya penyakit gula atau diabetes ya, itu aman, bisa dikonsumsi. Betul. Karena memang pengaruh juga kan ayah soal penyakit luar itu ke alat vital ya, makanya juga memikirkan terkait itu. Betul. Jadi memang emak itu saya juga kan kalau dulu di zaman emak mungkin nggak ada penyakit gula ya. Ya mungkin karena makannya masih yang alami-alami. Nah jadi saya baru kepikir kok ini penyakit gula pun bisa gitu nyambung sama ini dia. Gitu. Jadi kan yang dikategorikan jadi nggak mempengaruhi ke penyakit gitu. Misalkan kalau saya punya penyakit gula terus mengonsumsi ini akan ini kan biasanya penyakit kulit itu ini kan karbohidrat terlalu tinggi ya. Seperti nasi yang memang gulanya tinggi ya benar. Oke, ada lemang yang dalamnya ketan dan itu ciri khas dari emak Ero. Khususnya terong pancarasa. Wah, apalagi nih? Nah, ini namanya terong pancarasa. 1 terong banyak rasa, ada pahit, ketir, pedas, manis, asin. Nah, ini juga ini yang dari emak juga. Ini antara lemang sama terong ini dari dulu ini. Bahkan yang ini kalau misalkan ada laki-laki mungkin di luaran sana ada yang susah disfungsi ereksinya bermasalah. Misalkan contoh kalau bahasa sekarang itu
dari bawaan lahir itu apa tuh Susah berdiri. susah berdiri misalkan, Oke. itu bisa karena kan dia mungkin suka minder, nggak mau berkeluarga, coba aja pakai terong ini, insya Allah bisa membantu. Oke. Buat keturunan juga boleh. Oh ini Iya. konsumsi Buat disfungsi ereksi juga oke. juga oke. Wis luar biasa. Ini nih tipsnya nih, dapat bocoran dapat Wara Kota. Namanya apa tadi Pak? Terong pancarasa. Terong Pancarasa. Ini hanya bisa Hanya ada di Pelabuhan Ratu. nggak bisa diperjualbelikan gitu, Nggak nggak ada, nggak ada. Oh, oke. Jadi Terong kita nggak ada di Pancarasa. online ya. Termasuk minyak-minyak pengobatan emak, minyak-minyak emak itu nggak ada dijual online. Oh, jadi memang bisa ditegaskan bahwa semua ramuan atau apapun yang berkaitan dengan Melo tidak ada diperjualbelikan di marketplace atau online apapun. Betul. Hanya ada di pengobatan Nah, energinya. iya betul, ada yang ada di keturunannya aja. Oke, tadi ada terong itu. Ada minyak, ramuan, lemang, terong pancarasa. Oke, itu dikonsumsi ya, dimakan ya? Dikonsumsi. Itu kalau misalkan kita pagi satu, jadi kita tidak mengonsumsi obat-obatan kimia. Jadi dengan ini pun saraf disfungsi ereksi ataupun masalah vitalitas bisa teratasi Oke. tanpa bahan-bahan yang memang membahayakan nanti kelak di kemudian hari buat organ tubuh kita. Siap, siap. Karena kalau bukan kita yang jaga, mau siapa lagi? Betul, karena punya kita juga ya. Betul. Apalagi ini kan organ intim. Iya, betul. Organ kita sebagai laki-laki itu yang satu-satunya, nggak akan ada misalkan di luaran yang mau juga tukeran kan? Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Seram juga kalau itu juga ditukar. Gitu. Oke. Lanjut, berarti ada rempah-rempah. Betul. Jadi rempah-rempah ini terdiri dari awalnya kan sebelum jadi minyak itu rempah-rempah dulu. Oh, ini bahan-bahannya ya. Mm-mm. Oke, ini saya coba boleh ya. Ambil aja. Gini, nah, ini salah satunya ini. Mm-mm. Ya, Jadi apa namanya? itu akar. Akar ya tuh. Akar lah pokoknya dari rempah-rempah itu kulit pohon. Ini oh, nih. Dan itu dari itu juga ada Ini akar juga. Ini akar ya. Terus sama akar lagi. Sebetulnya ada 41 ya. Oke, udah besar. Nah, antara lain ini ya, Ini akar. antara lain itu. Oke. Nah, lalu untuk pengobatannya ini ini ada ini nggak sih ya, maksudnya berjangka nggak sih, misalnya kita datang sekali, besok nanti datang lagi, apa sekali datang saja? Tergantung kondisi ya, tergantung kondisi setiap orang kan berbeda. Jadi nggak bisa misalkan kita pukul rata semua orang dengan kesehatan seperti itu, karena kan setiap orang juga cara menjaga dan merawatnya juga berbeda. Oke. Tentunya tergantung kondisi, tekstur, tergantung kesehatan dari pola hidupnya beliau gitu ya kan. Nanti kalau misalkan itu ada proses-prosesnya juga gitu. Kebanyakan memang cukup 1 kali, tapi ada juga 2 kali sampai 3 kali, tergantung kondisinya ya. Betul. Jadi relatif, tapi didominasi sekali datang talk share. Alhamdulillah Alhamdulillah, seperti itu. luar biasa. Banyak udah jutaan ya, bukan 1-2 orang. Jadi setiap hari ada. Oke. Jadi bukan 1 orang yang udah daftar. Kita dari tahun 99 itu udah puluhan juta mungkin. Puluhan juta datang. Dan bukunya tadi saya lihat juga, buku absena udah banyak banget ya. Luar Betul. biasa. Ada buku absena Sobat Wara Kota itu banyak banget. Memang. Tapi itu diprivasikan ya. Privasi, Karena kan tadi data ada sebagian yang mungkin kalau kayak gini kan privasi ya. Betul. Jadi datanya saya jamin privasi terjamin. Nah, dijamin. Jadi ini pokoknya privasi terjamin, jangan malu, jangan sungkan Betul, untuk mengonsultasikan, mencari informasi tentang saya boleh. Betul. Silakan. Karena memang yang datang ke sini nih teman-teman atau Sobat Warta Kota, ini kalangannya banyak ya, dari Betul. pejabat pun juga Ada. artis ya. Betul. Dari artis, pejabat, anggota dewan, semua juga ada. Tuh. Jadi memang Dari praktis hal-hal biasa, orang masyarakat biasa pun ada. Nggak jadi kita kan nggak membedakan ras, membedakan agama dan yang lain-lain. Silakan. Kalau misalkan berminat, ditangani dengan cara tradisional, silakan, kita terbuka, siap membantu. Oke, baik-baik. Ya mungkin masih ada yang belum paham ya. Ini sebenarnya pengobatan ini mengatasi apa aja? Banyak. Jadi kalau khususnya organ khusus ya, kelelakian kita. Ya. Nah, satu untuk tambah ukuran, untuk memperbesar atau memperpanjang ya. Keras, kuat, tahan lama, bukan mengencer, ejakulasi dini, lemah syahwat, gejala impoten, sama kestabilan saraf disfungsi ereksi. Agar alat vital itu tercipta, kesehatannya, kebugaran, stamina dan vitalitasnya terjamin. Karena organ tubuh apapun
organ tubuh kita ini kalau dijaga dan dirawat, insya Allah bakal sehat. Oke. Cuman kembali lagi cara menjaga, cara merawatnya yang memang mungkin tabu ya. Oke. Apalagi ini menyangkut organ alat vital, kadang-kadang orang sedikit malu. Betul. Malu Menilainya aib gitu ya. betul. Betul. Padahal jangan kayak gitu, karena kan kita juga sendiri yang merasakan pertengkaran, pertikaian, dan mungkin perceraian gara-gara itu. Silakan kan itu mah kembali jaga dan rawat. Oke, itu pesan dari Akmal Sobat Warta Kota. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah sungkan, ya kan ya. Ini juga menarik Sobat Warta Kota. Jadi di sini dihadirkan nih, Iya, untuk maaf ya, saya ukuran. Nah, ini untuk apa nih, mungkin boleh. Itu untuk penambahan ukuran. Oke. Untuk penambah ukuran seberapa panjang dan seberapa besar yang diinginkan, insya Allah bisa di situ. Itu sebetulnya hanya filosofi untuk ukurannya. Gitu penggambaran kan. aja ya. Jadi nanti kan dari ukuran ini kan kosong ya, tinggal terisi. Iya. Nanti diisi lemang, jadi jadinya seperti ini. Yang ada lemangnya ini. Gitu. Siap. Jadi bisa dibuka juga, silakan. Ini bisa lihat isi lemang. Bisa, silahkan. Benar. Jadi seperti ini, lemang ketan Merah tradisional. tradisional. Nanti ukurannya semana bikin aja. Seperti ini. Ini gambarannya nih Sobat Warta Kota nih. Ini isi lemangnya tadi. Ini ada ukuran gambaran berapa aja nih ya? Yang ini Dari ukuran 12 sampai 15, 16, 17. 17. Paling besar nih? Ini 17. 17 Ada bahkan kalau misalkan bahanannya lebih, bahanan misalkan awalnya kita memang udah size-nya udah oke, Iya. bisa ditambah lebih bagus lagi. Oke. Tapi ini kita membantu ya hanya untuk memang yang udah berkeluarga ya. Intinya Garis bawahi. jangan sampai kita misalkan kita juga nggak mendongklak misalkan kaum muda kita tidak bermaksud untuk ini kan ke Hal yang lain yang negatif takutnya ya. kita untuk membantu pasangan-pasangan yang memang tidak bisa di ini ya memuaskan di ranjang. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan diperbolehkan saat tadi Ada syarat rekomendasi dari orang tua dan mungkin dari dokter juga atau gimana Betul, ya. boleh. Oke. Silakan. Itu dibimbing. Kalau misalkan kan ada sebagian mungkin ya orang tua yang Ya. memperhatikan, tapi bukan hal untuk negatif, hal ke positif, karena mungkin pengalaman pribadinya beliau untuk menjaga anaknya mau kepengen lebih sehat ya. kemudian hari. Lagi pula memang ini pengobatan yang memang kalau tidak ada masalah pun juga it's okay lah buat kesehatan ya. Bagus. Justru lebih bagus seperti itu karena kan kita jaga sama organ tubuh kita kan kita juga perlu mandi, perlu sabunan, kuku perlu potongan, gigi perlu gosok, rambut perlu potong kan semua itu. Semua. Kalau misalkan kita hanya syukuri dan nikmati tanpa ada gerakan masukkan mandinya tadi, sama halnya dengan organ alat kita. Tidak dijaga, tidak dirawat, kok pengen sehat ya susah. Oke, siap. Jadi intinya pola hidup dulu lah yang lebih diutamakan pola hidup. Karena kan penggunaan organ alat vital itu bukan hanya untuk sesaat tapi jangka panjang. Siap. Jadi kita usia sekarang muda sampai nanti kita usia 90 tahun mungkin masih membutuhkan. Khususnya laki ya. Betul sekali. Oke, itu biologis tuh Sobat Warta Kota. Oke Pak Akmal. Pak kan jadinya Akmal izin. Berarti untuk mengoperasikannya gimana? Pertama kali harus apa dulu? Kita periksa dulu kondisi pasiennya sebetulnya. Kita konsultasi pasien, konsultasikan dulu terlebih dahulu. Silakan misalkan konsultasi, kita periksa kondisi kesehatan organ alat vitalnya seperti apa. Ramuan apa aja yang akan nanti kita gunakan untuk mengantisipasi, untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ada. Gitu. Jadi nanti diurut, setelah pengurutan selesai baru dikasih lemang, terong, terus minyak. Nanti dibawa pulang nih ramuan ini 2 botol untuk diminum 1 hari 3 kali. Jadi sebelum makan? Sebelum makan nggak apa-apa karena akan saking alaminya ya. Ini mau sebelum makan nggak jadi masalah. Justru akan lebih diresapi kalau misalkan sebelum makan itu karena kan tubuh campuran lain ya. Nah, gitu. Jadi saking amannya. Jadi nanti dibekali tuh minyaknya itu untuk malam hari digunakan rutinitas setiap malam dipakai tapi nggak direkomendasikan pas misalkan mau bersegema ya dicuci dulu pakai sabun. Tapi nanti kalau misalkan mau dilanjut lagi setelah bersegema menggunakan minyak lagi silakan. Siap. Gitu. Berarti posisinya kondisi ngolesinnya pada saat
Lagi ereksi atau gimana? Pas ereksi jangan, sebetulnya kan pas berereksi itu organ alat vital itu lagi beroperasi. Jadi kita tunggu dulu dia nggak begitu keras, baru diurut perlahan ya, dengan halus dan lembut tentunya, supaya satu arah dari pangkal atas bawah sampai ke pangkal ujung atas. Gitu. Secara rutin setiap malam dalam tempo 3 hari, 15 hari ke depan, biasa paling lambat 21 hari pun udah hasilnya udah bisa. Udah kelihatan. Oke, siap. Seperti itu. Kalau mau datang nih lokasinya ada di mana? Kita ada di Dewi Sartika, Cawang ya, Jakarta Timur, di RT 7 RW 10 nomor 44 Cawang. Ada juga di Pelabuhan Ratu di Cirinik ya, dekat Pantai Karanghau. Kalau mau tadi kan mau nanya-nanya, itu bisa kontak ke nomornya, mungkin bisa di. Ayo boleh nomornya ya 0812 484 33395. Nomor pribadi saya. Silakan kalau misalkan mau konsultasi ataupun mau nanya asli atau tidaknya di luaran sana, mungkin ada pengobatan emak yang memang mungkin bapak-bapak yang membutuhkan tapi ragu untuk itu, silakan koordinasikan ke sini. Atau misalkan nanti kalau mau ke keluarga yang lain bisa melalui saya juga, konfirmasi nanti saya bantu ketemu sama orang yang bapak mau. Oke. Sobat WK. Dan yang paling inti nih, untuk price-nya atau harganya kisaran berapa nih mungkin? Kalau untuk harga sebetulnya kan tergantung menyesuaikan dengan kondisi organ alat kita. Biasa dari terendah misalkan hanya menggunakan ramuan aja, per satu keluhan itu ada yang 900 sampai 3,5 per satu keluhan ya. 3,5 juta. Oke, per satu keluhan. Nah, tergantung kan keluhan ini, misalkan ada yang berat, ringan ataupun yang sedang. Oh, ada kelasnya. Iya, jadi kan presentasinya kan ini baru sekian persen terindikasi penyakitnya, misalkan 20%, 50% ataupun 100%. Itu yang membedakan. Oke, berarti dan pengobatan pun berbeda kan. Jadi kan semakin parah pengobatan, semakin ramuan juga banyak. Oke. Itu sahabat WK. Jadi yang mau datang bisa aja langsung. Untuk jamnya kita buka dari jam 8 pagi hari ya sampai jam 9 malam. Itu rutinitas ya setiap hari. Kecuali hari Jumat mungkin dari jam 8 sampai jam 10 tutup, nanti lanjut lagi jam 1. Jumatan. Gitu. Oke. Bisa datang ke Sobat Warta Kota. Dan tadi kalau misalnya emang mungkin malu mau datang, bisa nanya-nanya dulu Japri tadi boleh silakan. Lewat Akmal. Tapi harus ini karena kan yang WA banyak ya. Jadi harus sabar ini. Karena kan juga saya padat gitu ya jadwalnya. Jadi harus sabar-sabar kalau misalkan dibalasnya agak lama. Oke. Seperti itu. Ataupun diangkat, kalau lagi nanya tamu kan nggak mungkin kita mengangkat. Iya. Akan menjaga privasi orang juga. Betul. Intinya privasi terjaga, dan tadi price-nya udah dikasih tahu. Mungkin sahabat WK mempertanyakan itu pada intinya. Price-nya di situ, dan lokasinya tadi udah detail, jamnya sudah detail. Jadi kalau mau datang bisa aja langsung ke Akmal, cucu dari Maerot yang original dan terjamin, Ayah. Insya Allah terjamin. Bisa dibuktikan. Oke, sahabat Warta Kota. Ya. Mungkin saja terlebih dahulu bisa saya sampaikan terkait ngobrol bersama Akmal selaku cucu dari Maerot. Oke. Sampai jumpa dan ikuti konten-konten Warta Kota berikutnya di Warta Kota Production YouTube. Terima kasih. Akmal, makasih ya. Iya. Jangan lupa subscribe ya.